Shalom Bapak Ibu Saudara kasih yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita kali ini. Di kesempatan kali ini biar kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Dengan kondisi seperti ini kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tetap dapat menyembah Tuhan, kita dapat memuji Tuhan. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala kita sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahwa anugerah-Mu Tuhan masih ada dan berlaku untuk kami saat ini Tuhan. Mungkin kami tidak satu ruangan Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu tetap ada dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang urapi ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar sukacita-Mu Tuhan Yesus ada di mana-mana Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Dimanapun kami berada Tuhan, biar kami juga dapat merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan dari pertengahan sampai awal dan sampai akhirnya Tuhan. Biar kami semua Tuhan dapat bersukacita bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Yuk sama-sama. Saya mau mengajak kita semua, kita mau bersukacita, kita mau terima anggur barunya dari Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Anggur Baru. Bahwa roh Allah tercurah di tempat ini. Roh Allah tercurah dimanapun kita berada. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita terima roh Allah yang baru saat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama kita katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya
Tuhan, kita penuh dengan sukacita saat ini. Amin. Yuk sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam situasi seperti ini, kita tetap berpegang teguh. Kita dapat menjadi bejana-bejananya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
kepadamu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, biar kami tetap masuk dalam rencana-Mu. Kami serahkan semua pikiran kami, kehendak kami ke dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersamamu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk Tuhan, jadikan kami bejana-Mu. Layakan kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kaulah harapan kami. Yesus Tuhan, haleluya. Kaulah harapan kami menyembah-Mu. Lebih tinggi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Engkau Tuhan melebihi
Firman-Mu yang menghidupkan kami. Firman-Mu yang ajarkan kami. Firman-Mu yang dewasakan kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu, hingga firman-Mu yang berjalan, firman-Mu yang beri kekuatan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur, kami ada kesempatan hari ini kami dapat bertemu pada setiap anak-Mu. Ucap syukur dan nama Yesus, kami mau bangkit dari keterburukan dalam hidup ini. Dan nama Yesus, ucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Salam semuanya. Saya rasakan tahun 2020, tahun yang suram. Ya, karena tahun ini banyak perusahaan-perusahaan pada kolab. Termasuk negara-negara yang tidak kuat pada kolab. Termasuk hotel, dengar pada tarif murah-murah sampai nggak bisa bayar karyawan. Tur-tur pun juga begitu, sampai potong gaji-gaji karyawan. Restoran pun juga begitu, sepi dan tidak boleh keluar orang pergi makan. Toko-toko pun juga begitu. Toko-toko sepi karena tidak ada pengunjungnya. Pabrik-pabrik pun begitu, nggak bisa produksi, ya, pembelinya kurang. Semuanya prihatin, semuanya prihatin. Tapi kita tidak bisa begitu, kita harus bangkit dalam keburukan. Yang sekarang yang bisa usaha yang bisa jalan, itulah adalah 3 R. R apa? R-nya rumah sakit. R kedua rumah duka. R ketiga rumah kuburan. Itu tidak bisa menawar lagi. Kita bisa melewati keterburukan, harus kita bangkit dalam keterburukan. Kalau kita nggak ada kekuatan, nggak bangkit, karena kita punya daya tahan ini, kalau kita gampang stres, kekuatan kita akan jatuh. Penyakit kita akan jatuh. Jadi kita harus bangkit dalam keterburukan. Banyak sekali negara-negara yang terkena virus COVID ini. Menyeramkan. Terbanyak di Amerika, terbanyak di Brasil, Amerika Latin. Mereka mati, disiapin tinggal karung plastik aja. Dan di India, rumah sakit pada penuh sesak. Penuh sesak. Dan pun negeri kita, saya juga lihat negeri kita. Kemarin saya lihat berita kalau nggak salah 4.000 lebih. Kalau dihitung 4.000 lebih, kalau itu yang ketahuan, yang belum ketahuan. Kalau dihitung 1 bulan, saudara bisa bayangkan sendiri. 4.000 kalau dikali 30 hari, saudara bayangkan 120.000 orang. Itu virus itu bukan 4.000 bisa kena dia 8.000. 8.000 bisa kena 12.000. Sangat mengerikan. Pemerintah sudah begitu banyak mengeluarkan dana untuk masyarakat kita. Tapi kita kadang bandel. Saya jalan, saya kaget juga. Saya jalan 50% orang boleh pakai masker. Yang lain rokok, gak pakai masker. Kesian pemerintah kita udah ajukan 3M. M-nya apa? Suruh mencuci tangan. M-nya apa? Memakai masker. M-nya apa lagi? Membawa jarak. Memakai jarak. Sudah dikasih tahu terus. Tapi orang masih bandel. Ya heran manusia itu gampang terkena karena ulah dia tergampang terkena 4S orang bilang. Gampang stres, akhirnya stres sakit akhirnya gak kuat kena stroke. Gak kuat lagi kena stroke selama-lamanya pergi. Makanya saya suka bilang kita harus jaga walaupun kita boleh ibadah kita harus jaga. Apalagi kita sebagai anak Tuhan kita harus tahu. Firman Tuhan sudah ajarkan kita. Supaya kita benar-benar takluk pada pemerintah yang Tuhan berikan pada kita. Karena kita mengerti kalau firman Tuhan di Roma 13 ayat 1. Bahwa pemerintah adalah berasal dari Allah. Pemerintah itu ada ditetapkan oleh Allah. Kita hidup harus belajar taat dan setia pada Tuhan.
Belajar setia. Kalau kita setia taat pada Tuhan, kita takut pada Tuhan. Kalau kita belajar setia dan taat pada, kita ikut peraturan pemerintah. Kalau orang yang bisa belajar taat dan setia itu masa depannya penuh dengan kebahagiaan. Apa yang tadi saya bilang, taat pada pemerintah, gunakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak. Orang yang taat pada Tuhan, dia ada 4 poin. 1, hormatin orang tua yang telah didik kita, yang berikan besar sama kita. Maupun background dari mana, kita harus hormatin orang tua kita. Dan seterusnya, kita harus menghargai guru-guru yang telah mengajarkan kita. Keempat. Kelima, kita harus dengar firman Tuhan, menghormatin sebagai hamba Tuhan atau pastor pendeta yang berikan firman pada kita. Kalau kita bisa belajar taat dan setia, kita bisa lewat dari keterburukan. Kita tidak mau taat. Tidak mau taat. Kalau kita mau benar-benar mau taat, kita lihat bagaimana, kita lihat firman Ayub. Ayub terkena musibahnya sangat parah. Kita lihat. Kalau kita baca ayat firman Tuhan, Ayub sangat parah. Tuhan mengizinkan Ayub menghadapkan suatu raksasa masalah yang sangat, hampir saja dia terbunuh, hampir dia mati. Saya percaya apapun yang terjadi seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Ayub mengalami percobaan maha berat loh. Dalam suatu hari semua hartanya habis. Dalam satu hari 10 anaknya mati. Saudara gak ada begitu berat. Ayub berat. Tidak cukup di situ lagi. Ayub juga menjadi sakit, gatal dan parah. Sampai di boroknya sampai kepala sampai ke bawah. Kakinya. Enggak sampai di situ lagi. Ayub ditinggalkan oleh dan dituduh oleh teman-teman yang dekat dia. Bahwa Ayub itu berdosa. Padahal Ayub itu bersih. Enggak begitu lagi Ayub. Istri yang dia cintain terkesan sudah meninggalkan dia. Coba saudara seperti Ayub. Saudara gak ada apa-apanya. Hanya saudara mau gak ikutin peraturan pemerintah. Ikutin firman Tuhan. Ikutin apa yang diberikan. Jangan gampang stres. Kalau gampang stres ya siapa yang bisa bikin kue? Pakai WA. Kue bikin rame. Bisa bikin sandal. Pakai WA. Masukin WA. Belajar dengan online. Sekarang banyak kan. Gak boleh stres. Kita gunakan. Apalagi yang bisa bikin masakan. Masak bikin. Bikin kertas lembaran ke rumah-rumah. Antarin kalau gak bisa WA. Orang zaman dulu kan gak bisa WA. Saya pun belajar WA. Saya mau belajar juga online. Supaya apa? Saya tidak mau jadi pendeta itu minta-minta. Saya mau jadi pendeta itu memberi. Apalagi sudah hampir berapa bulan kita punya gereja tidak buka. 4 bulan kurang lebih. 4 bulan. Jadi yang datang sini adalah pekerja-pekerja aja. Ayub itu harus menjadi miskin dan tidak merarat, tidak punya apa-apa. Apakah Ayub ditinggalkan oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Itu hanya satu ujian yang diizinkan oleh Tuhan untuk melihat apakah Ayub akan tetap setia dalam imannya kepada Tuhan. Tuhan mau lihat ini imannya kuat gak nih? Kita sekarang diproses nih iman kita supaya kita punya iman lebih kuat. Nah, berada di rumah. Iman kita setia pada keluarga. Bekerja dalam rumah. Mengasihi anak-anak kita. Menjaga diri kita dengan penuh dengan damai. Kita diuji. Karena gak heran kalau kita sendiri kenapa bisa terjadi? Karena dunia lihat di mata, Tuhan lihat di sorga lihat manusia luar biasa. Tidak berkenan di mata Tuhan. Manusia gampang buka baju. Tidak akan malu-malu di Amerika buka baju naik sepeda. Di negeri mana lagi berkumpul semua tidak pakai sehelai kain. Gak heran dunia itu terkena. Manusia lebih jorok.
Kata kasar lagi, dikasih video, dikasih lihat. Video itu terbuka semuanya, orang bisa lihat. Manusia berhubungan sama binatang. Itu kan sudah gak boleh di mata Tuhan. Udah gak boleh. Gak boleh. Tuhan bilang gak boleh kamu. Gak boleh. Malas ke rumah ibadah. Malas berdoa. Lebih rajin minum-minuman. Lebih rajin mabok-mabokan. Lebih rajin hubungan di luar nikah. Tapi Ayub enggak. Ayub hidup itu hidup yang saleh. Tapi diizin Tuhan dalam kehidupannya. Ayub dalam masa-masa yang sulit, Ayub berusaha mencari pertolongan Tuhan. Dalam keadaan apa? Dia minta Tuhan tolong saya. Dia mencari Tuhan tapi tidak dijawab. Saat Tuhan tidak berkenan ditemukan oleh Ayub. Sampai Ayub bikin firman di Ayub 2, 3 ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Silahkan salah satu kita bantah sama-sama apa dikatakan. 28 ayat dan 9. Ayub katakan apa? Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak ku dapati dia. Di utara ku cari dia, dia tidak tampak. Aku berbalik ke selatan, aku tidak melihat dia. Mana Tuhan gue cari sana gak ada, gue cari sini gak ada. Gue ini orang yang saleh. Kita gak seperti Ayub yang bersaleh. Kita udah kena begitu kita cengeng. Kita jauhin Tuhan. Saya percaya. Setiap manusia, setiap orang pernah mengalami masa kesunyian. Masa kesepian. Kita merasa bingung, bertanya apa jalan ini salah, badan ini salah. Kita menghadapi masa sulit, stagnasi, masa gelap seperti tidak ada berkembang dalam hidup kita. Namun ingat bahwa pada masa gelap sekalian pun Anda akan tetap melihat Tuhan. Penting Anda mau gak sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Karena Dia Allah kita yang tidak berubah. Dia tetap setia dalam situasi apapun. Gagal atau kalah ini adalah yang sering kita dengar. Kita juga mungkin pernah mengalami, tapi Tuhan kita selalu siap memberi Anda kemenangan dan kemenangan. Amin. Jadi kita ini bisa kuat. Karena tubuh ini ada daya tahannya. Ya. Imun kita, kalau tubuh kita nggak kuat, kita jatuh. Ingat, orang yang sering suka stres, gampang terserang macam-macam virus. Gak bisa makan, gak bisa tidur, ya, pikirannya aneh-aneh, gampang jatuh. Ini waktunya kita harus bangkit dari kekalahan kita dan meraih kemenangan-kemenangan. Seperti Ayub bangkit. Ia mengalahkan kegagalan dalam hidupnya dan meraih kemenangan. Bagaimana saudara? Kita percaya akan pemulihan baru akan terselesai. Dulu di China kena banyak. Habis China akhirnya sudah selesai. Dia menang. Sudah boleh terbuka. Saya tadi dengar teman saya bilang pesawat-pesawat terbangnya sudah mulai dalam lokalnya sudah ramai, terbang sini, terbang sana. Karena sudah keterbukaan. Karena mereka ikut peraturan ikut peraturan. Kita lihat Ayub merasa seakan dihancurkan kehidupan termasuk keluarganya. Usahanya juga ia bangun sejak lama, hancur. Hanya semuanya hancur dan habis. Sedikit pun tidak tersia. Tapi Ayub tetap percaya. Tetap kita harus percaya bahwa dalam Tuhan masih ada harapan baru. Amin. Percaya masih ada harapan baru. Kemarin seorang ibu telepon sama saya bilang pasti sembuh. Asal kita punya harapan baru. Karena mulut kita bahaya. Kalau mulut kita selalu kata-kata kita tidak bisa, terjadi tidak bisa.
Kalau mulut kita kata kita bisa, kita diberkati, terjadi kita bisa dan diberkati. Karena mulut itu berkuasa. Firman Tuhan dikatakan Ayub dan kita baca Ayub 14 dan 7 dikatakan apa? Ayub katakan dalam firman Tuhan 14 ayat dan 7. Karena bagi pohon yang masih ada harapan, apabila ditebang ia ada bertunas kembali. Dan tunas tidak akan berhenti bertumbuh. Apabila akan menjadi tua di dalam tanah, tunggulnya pun mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah disiumin air. Maka dikeluarkan ranting seperti semai. Keluar lagi. Kalau orang punya semangat. Maupun pohon mati punya semangat. Masih ada harapan. Ayub katakan seperti pohon. Kalau masih ada harapan pohon itu akan hidup. Saya potong pohon saya tidak tumbuh-tumbuh. Saya potong pohon saya. Mangga saya udah piara 6 bulan. Saya potong terus saya kasih siram. Orang bilang pakai bekas buah-buahan bekas saya siram sekarang udah mulai tumbuh. Kalau firman terus masuk dalam kehidupan kita, firman hidup dalam kekuatan kita, kita nggak gampang putus asa. Amin. Jangan kita biarkan kegagalan keputusan asa akan menenggelamkan kehidupan kita. Tuhan, kita tahu Tuhan kita memberikan pengharapan yang baru pada saudara. Kita bisa pakai Zoom, yang ada Zoom nanti kasih tahu sama Pak Herman atau Pak Budiman. Kita pakai Zoom, kita bertemu dengan Zoom. Kalau saudara kuat, saudara percaya bahwa Tuhan yang buka jalan dalam hidup saudara. Ketiga, rencana Tuhan pasti jadi. Kalau saudara penuhkan rencana, saya ini semua rencana Tuhan. Itu di China terjadi di Wuhan pertama. Dia bilang kita akan lawan penyakit itu. Kita tidak mau menyerah. Dia lawan dengan disiplin. Semuanya rakyatnya tidak boleh keluar. Semua di rumah. Semua pakai masker. Di sini saya kaget, ampun banyak sebagian orang gak pakai masker. Malah gak pakai masker rokok di jalanan. Itu jalan besar. Belum di kampung saya gak tahu apa yang jadi. Kalau kita ikut peraturan, kita ikut setia pada Tuhan. Rencana Tuhan bagi anak-anaknya pasti jadi. Tidak akan gagal. Tuhan sanggup melakukan segala hal. Bahkan hal yang mustahil bagi kita. Tuhan tetap menolong. Ayub dan menompangnya dengan memberi kekuatan. Sama. Dia akan tolong Ayub, masa gak tolong kita. Saya benar-benar saya ditolong oleh Tuhan. Kalau saya cerita luar biasa Tuhan. Dia pun gak buka Tuhan kirimin berkat kiri kanan kirimin berkat. Saya gak mau jadi pendeta yang lesu. Saya gak mau jadi pendeta yang minta-minta. Saya mau jadi pendeta yang strong. Kalau dengan melewati masa yang gelap. Ayub yang dialamin. Ayub mengenal Tuhan lagi, dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Bukan daripada kata orang. Kita harus hubungan Tuhan lebih dekat lagi. Pagi-pagi bangun pagi, lebih dekat lagi. Menyembah, memuji-muji Tuhan. Saya sama Ibu Suci rata-rata 2 jam saya harus pakai. Untuk bertemu dengan Tuhan. Saya pakai 2 jam. Ini bukan masalah bikin ada, masalah bikin males. Celakalah 12. Ayub tidak kecil hati. Ketika dia terkena terburuk. Dia percaya rencana Tuhan tetap berlaku. Bagi dia. Juga bagi Anda semuanya. Rencana Anda berlaku bagi Ayub, bagi Anda semuanya. Dan pemulihan terjadi. Allah memulihkan dia 2 kali lipat. Dan Tuhan memberikan ia kembali 10 anak dan 1 istri yang cantik. Kita percaya kalau kita bersandar pada Tuhan, kita ikutin peraturan-peraturannya, pasti akan liwat. Jadi hidup Ayub dulu lebih bahagia, karena lebih mengenal Allah, lebih dalam lagi ketika ia berhasil melewati masa kegelapannya, maka masa yang baru akan datang. Anda perlu tetap berada dalam hadirat Tuhan. Tetap ada hadirat Tuhan. Temuilah air kuasa Tuhan. Temuilah air kuasa Tuhan yang menyiram kehidupan kita. Memberi kekuatan kita.
Jadi Tuhan menuntun dalam perjalanan kita. Jadi kita punya harapan yang baru. Harapan yang baru. Tadi Ibu Suci boleh bilang, wah kita ini seperti film-film nih. Ya, film apa namanya? Namanya apa? Mumi ya? Apa? Bukan mumi, apa namanya? Zombie. Kotanya mati semuanya, manusia pada keluar semua. Sekarang ini hidupnya seperti kota mati, apalagi di daerah-daerah. Di yang terkena seperti kota mati. Yang keluar siapa? Aparat yang keluar menjaga manusia seperti kota mati. Seperti kota mati. Kita seperti itu, kita seperti kota mati. Tapi kalau kita pakai hidup kita pakai rumah tangga kita menjadi surgawi, kita menikmati dalam rumah tangga kita. Ingat baik-baik keempat. Kita hidup dalam dunia ini semuanya bukan milik kita. Titipan. Waktu ayat 1 ayat 21 dikatakan apa? Ayat 1:21. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia ngomong bahasa Mandarin. 我自身作以母胎，也必自身亏毁。堂子的耶和华，收起也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。Harus memuji-muji Tuhan. Kita datang kosong. Rumah, mobil, istri, keluarganya semua sementara. Saya suka bilang sama teman saya, orang yang lumayan hidupnya. Kita gak boleh sombong. Sebenarnya kita gak ada apa-apanya. Kamu punya rumah 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter, pulang pasti 2 kali 1. Kamu punya mobil yang termahal di dunia, Cadillac, 10M, 20M. Akhirnya kamu pulang naik ambulan. M-nya jadi ember. Semua kita akan tinggalkan. Jangan bilang rumah, mobil, kulit kita juga kita akan tinggalkan. Yang masih hidup, gunakan memberkatin orang lain. Masih hidup, berbuat baik kepada orang lain. Masih hidup, cintai keluarga kita. Sayangilah anak-anak kita. Membawa berkat untuk orang banyak. Itu belajarkan rendahkan hati. Saya belajar iya. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Lihat orang berbeletakan bukan perang. Ini seperti virus itu seperti perang yang mematikan. Nah, manusia kuburan penuh, rumah duka penuh, rumah sakit penuh. Karena pada beletakan. Kita nggak ada kuat apa-apa kok. Hanya kita harus sekarang lebih lagi belajar dekat lagi pada Tuhan. Lebih lagi semangat. Pasti keburukan akan lewat. Tuhan memberkati kita. Amin. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya rencana-Mu apa yang terjadi kami mau bangkit dalam keterburukan. Kami mau menjadi kuat Bapak. Kami mau jadi berkat untuk banyak orang Bapak. Kami gak mau cengeng. Kami mau gunakan kata-kata kami yang indah. Pakai mata kami yang baik. Pakai mulut kami yang baik. Kami percaya. Kami mau jadi berkat. Hidup kami bukan milik kami. Semuanya milik-Mu. Firman yang sederhana. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau yang beri kekuatan kepada kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang kurang dicukupkan. Engkau lihat anak-anak-Mu yang sekolah beri kepintaran yang luar biasa. Lihat anak-Mu yang bekerja biar dia bangkit lagi bekerja. Yang usaha Engkau berikan usaha lagi kembali. Supaya mereka tidak akan putus asa. Kita akan lawan keburukan, kita akan menjadi pemenang Bapak. Engkau berkati anak-anak-Mu yang akan kembali. Engkau berkatin pemerintahan kami yang kami cintain. Engkau jamah dunia ini. Jauh dari bencana-bencana virus COVID-19. Engkau yang stopkan terutama negeri kami Indonesia. Ribuan pulau, Engkau yang pagarin, Engkau jaga. Engkau jagalah presiden kami, pemerintahan kami yang sah. Engkau berkatin mereka, juga berkatin dana mereka, berkatin juga ekonomi kami, sadang panggang kami. Sebenarnya kami akan kembali, kami mau angkat tangan tinggi-tinggi. Kami yang lemah, Engkau yang kuatkan.
Kami tahu kami nggak ada apa-apanya, Engkau yang berkatin kami dalam kehidupan kami. Kami mau jadi berkat untuk banyak orang. Kami mau angkat menjadi kepala bukan menjadi buntut. Kami terima berkat-Mu, kami bawa kemenangan, damai sejahtera menyertai kami. Persekutuan pada siang hari ini sampai Tuhan datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan yang percaya katakan, amin. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial.